Oke, tidak perlu 3 2 1 ya seperti konten YouTube yang lainnya ya. Ya, mau ngomongin basicnya mengenai profesi akuntan publik ya. Akuntan publik itu apa? Itu adalah auditor independen ya, atau auditor eksternal ya. Kalau auditor yang bekerja di suatu perusahaan itu berarti auditor internal. Ya seperti saya ini, saya termasuk sekarang posisinya di auditor eksternal ya, atau auditor independen ya. Dan saya merupakan seorang akuntan publik ya. Jadi akuntan publik itu apa? Itu adalah orang yang eh, bersertifikat akuntan publik ya, CPA. Nama sertifikasinya itu CPA, Certified Public Accountant. Ya ini konten pertama ini ngomongin apa ya. Jadi kalau kalian ada hal-hal yang perlu ditanyakan mengenai akuntan publik, silahkan komen di bawah ya. Santai saja. Memang sudah lama sebenarnya pengen sharing mengenai my primary profesi ya. Tadi akuntan publik ya. Terus apa lagi ya? Ah ya, audit ya. Jadi akuntan publik itu ngapain ya? Itu jasa utamanya itu adalah memberikan opini ya, memberikan opini atau istilah second opinion ya, atas jasa yang dikeluarkan, yaitu jasa general audit ya. Jadi audit secara umum. Jadi audit itu apa ya? Jadi audit itu aktivitas yang harus kita lakukan ya, uh, untuk meyakini suatu asersi manajemen. Dalam hal ini istilahnya laporan keuangan ya. Jadi jangan ya, sering salah pemahaman bahwa akuntan itu yang membuat laporan keuangan ya. Jadi akuntan publik itu tugas utamanya untuk jasa yang general audit ya. Jadi audit itu melakukan pengujian ya, melalui berbagai macam prosedur-prosedur sesuai dengan standar auditing. Kemudian kalau dalam pekerjaannya, akuntan menjalankan sesuai dengan standar profesi akuntan publik. Kemudian untuk standar akuntansi keuangan yang dipakai menyesuaikan dengan perusahaannya ya. Kalau perusahaan emiten sudah pasti ya yang dipakai standar akuntansi keuangan ya. Tapi kalau non emiten, kalau sekarang masih SAK etap ya, tapi nantinya mungkin akan ada yang namanya, kalau SAK etap nanti diganti, diupdate ya istilahnya, ada namanya SAK private. Jadi segmennya lebih memang untuk segmen-segmen UKM ya. Kembali lagi tadi ke audit itu apa ya? Jadi audit itu adalah apa namanya, suatu aktivitas yang dilakukan oleh akuntan publik ya, yang kompeten di bidangnya, memberikan pendapat ya mengenai asersi manajemen. Nah itulah, jadi akuntan publik itu outputnya sebenarnya berupa opini ya. Jadi bukan, kalau laporan keuangan tuh memang yang bikin adalah perusahaan, bukan akuntan publik ya. Jadi jangan ketika kita minta diaudit dalam artian akuntan publiknya yang disuruh bikin laporan keuangan. Jadi sebenarnya juga kalau mau audit ya, itu juga diperhatikan perusahaannya, apakah perusahaan tersebut layak untuk diaudit atau tidak ya. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan teman-teman sekalian ya, misalnya belum ada laporan keuangan, ya harus dibuat dulu laporan keuangan ya.
Jadi kalau mau bikin laporan keuangan bisa, kalau perusahaan itu bisa meng-hire tenaga accounting ya, accounting yang profesional, atau ya sebenarnya lulusan S1 akuntansi atau vokasi itu sudah bisa, vokasi akuntansi ya, sudah bisa lah bikin laporan keuangan. Nah kemudian kalaupun pakai konsultan juga bisa, tapi pada umumnya kalau kantor akuntan itu sebenarnya bisa bikin laporan keuangan ya. Tapi otomatis kalau dia membikinkan laporan keuangan perusahaan, dia tidak bisa mengaudit ya. Karena terkait independensi ya. Jadi kalau misalnya saya bikin membantu perusahaan untuk istilahnya itu konsultan ya, menjadi konsultan perusahaan untuk bikin laporan keuangan itu bisa. Cuma untuk mengauditnya kita nggak bisa karena nanti ada benturan kode etik ya. Jadi kita tidak boleh mengaudit perusahaan yang laporan keuangan kita bikin juga. Jadi harus pakai kantor akuntan lain. Oke, ya ini sharing aja santai. Tujuannya supaya istilahnya kalau di teori akuntansi itu namanya adalah asimetri informasi ya. Jadi sebenarnya saya sharing di sini untuk memperkecil asimetri informasi. Jadi asimetri informasi itu perbedaan informasi antara user ya. Jadi kalau di teori akuntansi, asimetri informasi itu di dalam perusahaan itu ada perbedaan informasi antara manajemen perusahaan dengan owner ya, dan juga dengan investor. Nah itu ada perbedaan informasi. Jadi untuk mengurangi perbedaan informasi ya kita meningkatkan literasi ya, salah satunya adalah saya sharing di sini ya. Oke, terus ngomongin apa lagi? Oke, kalau mengenai audit ya seperti itu ya. Nanti lebih jelasnya saya share di video saya selanjutnya ya. Ini masih intro ya, seperti inilah aktivitas di kantor saya. Oke, see you next